Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat pada pagi hari ini? Semoga pas doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasarnya, yaitu 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tertulis. Kemudian KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Adapun judul yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, sekarang mari kita mengenal ide pokok. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok itu? Mungkin waktu di level 4 teman-teman pernah belajar tentang ide pokok. Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf, atau persamaannya adalah ada gagasan utama. Ada juga orang yang menyebutnya gagasan pokok. Terus ada juga dengan pikiran utama. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, di manakah letak ide pokok itu? Maka jawabannya adalah ide pokok terdapat pada kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, di dalam satu paragraf itu terdapat satu ide pokok. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dimaksud dengan kalimat utama itu? Nah, maka jawabannya adalah kalimat di mana terdapat ide pokok atau gagasan utama, gagasan pokok atau pikiran utama berada. Itu yang dinamakan dengan kalimat utama. Kemudian, apa fungsi dari kalimat utama itu? Kalimat utama itu berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Nah, ciri-cirinya adalah yaitu bisa mewakili isi bacaan. Kemudian yang kedua, bisa berdiri sendiri, jadi tidak bisa terganggu, kalimatnya utuh. Kemudian yang ketiga adalah dapat menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Artinya, kalimat tersebut bisa menjadi dasar untuk mengembangkan kalimat lainnya. Lalu, bagaimana sih cara menentukan ide pokok itu? Ada 5 langkah cara menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah seluruh paragraf itu dengan cermat. Kemudian, cermati kalimat pertama sampai akhir. Setelah kamu mencermati dari kalimat pertama sampai akhir, kemudian baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf tersebut. Nah, teman-teman hebat, perlu teman-teman ketahui bahwa ide pokok itu bisa terletak di awal paragraf atau yang disebut dengan deduktif, akhir paragraf atau yang sering disebut dengan induktif. Bisa juga ide pokok tersebut bisa di awal dan di akhir paragraf. Kemudian, langkah yang keempat cara menentukan ide pokok adalah tandai ide pokok pada tiap paragraf tersebut. Nah, yang kelima adalah tandai info penting dalam setiap paragraf.
Jadi teman-teman bisa dengan cara menggunakan stabilo, pulpen atau apapun yang bisa dipakai untuk mewarnai atau menandai. Nah, berikutnya adalah kalimat pengembang. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat pengembang itu? Kalimat pengembang adalah kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Jadi kalimat pengembang itu lebih terperinci, merincikan ide pokok tersebut. Fungsi dari kalimat pengembang adalah sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara terperinci. Nah, di sini ada contoh sebuah paragraf. Pak Asda sengaja mengambil paragraf ini karena tema pertama kita ini adalah tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, di sini Pak Asda mengambil organ gerak pada hewan. Yuk, sekarang kita baca bersama-sama. Organ gerak pada hewan. Berdasarkan struktur tubuhnya, hewan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu vertebrata dan avertebrata. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang, dan avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri khas hewan vertebrata yaitu memiliki tulang belakang yang berfungsi untuk menopang berat badan hewan tersebut. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Nah, di situ teman-teman lihat sendiri bahwa ada kalimat pertama yang digarisbawahi dan di garis miring itu sengaja ditandai karena itu menunjukkan kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama tersebut maka akan ada yang namanya ide pokok. Nah, sedangkan kalimat berikutnya itu merupakan kalimat pengembang. Kenapa? Karena kalimat tersebut menjelaskan dari kalimat pertama. Jadi lebih ke merincikan. Perlu teman-teman ketahui, kalimat pertama itu tidak sama dengan kalimat utama. Sebab tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat utama itu bisa saja terdapat pada awal paragraf, akhir paragraf, ataupun awal dan akhir sebuah paragraf. Nah, teman-teman hebat, setelah kita membaca satu paragraf tadi dan kita cermati dengan menggunakan metode yang 5 tadi untuk menentukan ide pokok, maka kita dapat menemukan ide pokoknya yaitu kelompok hewan berdasarkan struktur tubuhnya. Kemudian kalimat utamanya adalah berdasarkan struktur tubuhnya hewan terbagi menjadi dua. Maksudnya terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu vertebrata dan avertebrata. Nah, dari kalimat utama tersebut akhirnya kita bisa menentukan nih ide pokoknya. Oh, berarti kelompok hewan berdasarkan struktur tubuhnya. Nah, kalimat pengembangnya adalah yaitu kalimat kedua dan ketiga. Yaitu kalimat yang kedua tadi adalah vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang dan avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian yang kedua, kalimat berikutnya, ciri khas hewan vertebrata yaitu memiliki tulang belakang yang berfungsi untuk menopang berat badan hewan tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan turunannya dari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang, maka akan nampak jelas ide pokok itu sangat mewakili dari paragraf tersebut. Kemudian akan lebih diperjelas lagi oleh kalimat utama. Nah, dan kalimat utama itu akhirnya diperjelas lagi oleh kalimat pengembang, yaitu semakin merinci atau semakin memperjelas dari kalimat utamanya.
Baik, mudah-mudahan materi kita cukup sampai di sini dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang sudah dipaparkan tadi. Dan apabila ada pertanyaan, insya Allah nanti kalau ada jadwal Zoom, kita atau teman-teman bisa bertanya untuk pertanyaan lebih jelasnya. Nah teman-teman, sekarang tugas teman-teman adalah silakan mengisi worksheet melalui Google Form yang sudah dibagikan linknya. Nah itu tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan teman-teman sejauh mana memahami materi yang sudah dipaparkan tadi. Oke, kalau begitu pada cukupkan sekian dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.